Sobat investor semua, apa kabar? Ya, jadi seperti biasa di minggu ini gue akan update juga bagaimana performance dari investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 24 minggu. Ya, jadi buat sobat investor yang penasaran bagaimana perjalanan investasi gue selama 24 minggu ini, dan juga mungkin gue akan sedikit menjawab pertanyaan dari yang ada di kolom komen juga. Buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini ya sobat investor. Selama 22 minggu ini, di Ethereum ternyata mengalami kenaikan juga pada investasi gue. Ya, dan kenaikannya itu ternyata sebesar 42,38%. Ya, sekitar 42%-an lah. Gue lupa ya secara pastinya. Tapi alhamdulillah banget itu udah naik dari yang 30-an persen jadi 42 juga. Itu udah amazing. Nah, di sini perjalanan selama 24 minggu. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih perjalanan dari awalnya per minggunya seperti apa, bisa tonton semua videonya itu di playlist trial trading saya juga. Jadi per minggu gue record juga ya. Kalau mau dibilang per minggu enggak juga kok. Sempat juga kayak gue sebulan gitu ya. Tapi ya rata-rata seminggu gitu ya. Gue record juga. Kalau misalkan gue mau top up, kalau gue misalkan mau tarik, kalau gue mau apa itu tuh gue record. Nah sekarang intinya keuntungan gue sekitar 42, sekian persen gitu ya. Udah mengalami penaikan. Yeah, that's a good news gitu. Nah, di sini berarti menandakan bahwa sebenarnya kalau kita rutin, ya, no-brainer, maksudnya nggak usah terlalu berpikir panjang pun itu kalian juga bisa sebenarnya menghasilkan keuntungan. Kuncinya sebenarnya cuma sabar doang gitu. Kuncinya sabar dan lu selalu evaluasi setiap 4-3 bulan gitu. Ketika lu sudah evaluasi kan udah lebih tenang juga gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan data sekarang juga Ethereum tuh masih bagus. Bahkan sebenarnya kalau lu perhatiin minggu sebelumnya Ethereum tuh naik banget. Jadi ada fase di mana Bitcoin tuh kemarin sempat naik banget. Terus habis itu Ethereum yang di atas dibanding Bitcoin kayak gitu. Itu polanya tuh sebenarnya hampir sama aja gitu. Jadi ketika misalkan lo ada yang nanya, Dogecoin tuh gimana ya kak? Nah nanti gue akan coba bahas juga di akhir ya gitu. Cuman untuk saat ini gue pengen ngasih tahu ke sobat investor, gue top up lagi ya. Dan top up-nya itu cukup besar, nominalnya seperti yang gue tunjukin di sini ya, gitu. Sebesar ini, gitu. Jadi cukup gede juga. Terus habis itu gue tinggal klik top up, ya, di Ethereum-nya gue tinggal klik beli, masukin nominal investasi gue, udah deh, gitu. Sesimpel itu. Nah, jadi gue di sini pokoknya metodenya adalah dollar cost averaging. Jadi dollar cost averaging itu adalah investasi rutin. Investasi entah itu per minggu, entah itu per bulan. Intinya kalau gue misalkan ada rezeki, ya gue sisihin. Kalau nggak ada, ya nggak usah gitu. Ya sesimpel itu. Udah, no-brainer. Mau itu dia turun, mau dia turunnya 30%, 40%. Gue pernah dalam posisi itu. Nah, nanti akan ada yang ngomong juga ke gue di kolom komen. Ah, ngomong doang lo, mana buktinya? Ya gue udah bilang berkali-kali bahwa coba cek trial trading dari awal sampai akhir. Di situ tuh benar-benar ke-record kalau misalkan gue lagi minus, itu ya gue minus. Kalau gue lagi keuntungan gitu, dan gue terbuka. Bahkan minus-minusnya juga ya nggak sedikit ya, puluhan persenan gitu. Tapi alhasil memang kalau kita bersabar, ya hasilnya pun juga ada gitu. Dan sekarang hasilnya 42%. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih besar lagi ya gitu. Ini aja baru istilahnya kalau 24 minggu mungkin baru beberapa bulan gitu kan. Belum setahun gitu ya.
Kita lihat nih nanti setahun berapa hasilnya. Penasaran juga, gue juga penasaran sih. Nah, itu. Di sini infonya kayak misalkan ada yang nanya soal Dogecoin ya. Dogecoin gimana Kak? Apakah dia potensi keuntungannya bagus dan lain sebagainya? Kalau dari penilaian gue secara kasat mata, wis, sih udah kayak paranormal. Jadi kalau menurut gue sih ya bagus-bagus aja. Cuman kan di sini tetap harus ada evaluasi. Apapun, entah itu aset ataupun bukan aset, entah itu apapun berbentuk investasi, tetap kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi itu setiap 3-4 bulan. Karena nggak pernah ada yang tahu aset bagus pun aja bisa tiba-tiba turun gitu ya. Atau misalkan saham yang bagus pun bisa turun. Nah, di sini kan beda ya saham dengan cryptocurrency. Cryptocurrency juga bisa seperti itu. Dalam arti, kalau dia lagi emang bagus-bagus, kalau lagi turun ya turun. Bitcoin contoh, Bitcoin ini bagus banget. Yang waktu itu sempat turun banget gitu. Ya sama aja, semua ada masa-masanya. Dan kalau kita yang nggak sabar, kayak misalkan, ya nih, nggak naik-naik nih, gitu kan. Apa namanya investasinya? Ya jelas, kita aja belum investasi setahun udah ngeluh, gitu. Karena investasi itu tahunan, gitu. Kenapa bilangnya tahunan? Karena sebenarnya dalam 1 tahun ke bawah tuh, lo bakal banyak ngeliat minus dan banyak kan mungkin lo minus gitu. Makanya kenapa tidak dianjurkan kalau lu misalkan menarik dananya itu di bawah dari setahun. Tetapi lagi-lagi optional. Kalau kalian merasa, gue mau tarik ya udah gitu. Cuman kenapa nggak dianjurkan? Karena seperti itu banyak minusnya yang lu mesti laluin dan rata-rata lu kalau tarik pada saat minus. Nah itu yang coba dihindarin. Sebenarnya kalau misalkan lu mau tarik di bawah dari setahun itu sah-sah aja. Selama itu profit gitu dan profitnya lumayan gitu. Dan kalau misalkan lu nggak pakai-pakai banget ya, kalau gue sih ya gue mendingan endepin di situ. Selama secara fundamental per 3 atau 4 bulan tuh masih aman. Fundamental lo cek lah dari volume trading. Gue kan pernah ngajarin lu tuh di salah satu playlist trial trading tuh. Volume tradingnya gimana, terus juga namanya gimana nih kalau di Google kalian cari misalkan Bitcoin, Dogecoin, Ethereum gitu ya. Lo cek itu di situ. Apakah masih bagus apa enggak di pemberitaan masyarakat kayak gitu. Market cap-nya bagaimana? Kalau emang semuanya udah aman ya udah. Lo tinggal fokusnya adalah nyisihin. Karena nyisihin itu kelihatannya gampang tapi sebenarnya itu challenge banget dan tidak mudah. Oke, semuanya itu aja sih yang pengen gue sampaikan di review investasi Ethereum gue pada hari ini juga. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kalian juga. Nah, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk berinvestasi di cryptocurrency, ya di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gua dan dapatkan cashback juga ya dari 5.000 sampai 1 juta. Linknya juga ada di description box di bawah ini. Ingat guys, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.